Alright. Oke, jadi hari ini materinya itu bisa kalian bilang materi bonusan ya, tentang apa namanya ruang homeschool. Kalau mungkin ya orang kalau dulu sebelum COVID nih ngomongin tentang ruang homeschool itu, ini cuma bisa diaplikasikan untuk yang berhomeschool. Kalau dengan masa pandemi ini kayaknya semua ibu keluarga yang punya anak usia sekolah ya pasti butuh ruang untuk belajar ya. Entah itu kalian bilang daring kayak, entah itu kalian bilang homeschool kayak, jadi idenya itu ruang belajar untuk anak kayak gitu. Alright, nanti kita keliling, meskipun saya tahu kemarin kalian udah keliling, tapi di video ini saya akan ngasih tahu maksudnya gimana saya set up homeschool room dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin bisa jadi masukan kalian untuk apa namanya manajemen rumah tangga kalian. Dari sisi belajar ini kan anak-anak kurang lebih mungkin 6-8 jam sehari, tergantung juga ya gimana seberapa apa namanya banyak waktu belajar. Kalau misalnya daring, kalau di homeschool kami sih yang intens belajar itu yang di meja itu 2 jam 3 jam itu udah maksimal banget. Kalau misalnya di hari-hari yang maknya sibuk ya dengan segala macam, atau musimnya lagi musim tanam apa segala macam, kita sehari maksimal, sehari sejam itu sudah maksimal. Jadi ini akan beda dari rumah ke rumah. Balik lagi artian apa namanya kenapa penting sekali untuk manajemen ruang belajar ini kaitannya dengan manajemen rumah tangga, karena itu mungkin ya bervariasi, menghabiskan waktu di ruangan tersebut sangat banyak, jadi bagian terbesar dari 24 jam keseharianmu dan anak-anak seperti itu. So we'll just start it, okay? Jadi saya langsung ke area yang harus hal yang harus dipikirkan tentang manajemen ruang belajar. Oke, nomor 1, area yang didedikasikan di rumah, di mana maksudnya itu ruangan apa, terus fungsinya itu ada nggak fungsi ruangan itu selain fungsi untuk berhomeschool kayak gitu. Jadi gini, misal ruangan kami ya itu fungsinya kan untuk ruang makan juga, terus untuk ruang hangout kayak gitu, baca buku, bisa dibilang we have a mini library here, terus mereka crafting juga di sini, terus berhomeschool juga di sini. Jadi ruangan ini ruang multifungsi. Plus ada office saya di corner di sebelah situ. Itu saya sekarang seriously guys, realita ya. Kan saya suka sharing tuh kalau saya tuh pindah-pindah kantor, entah di farm sini lah, entah dulu masa pembangunan farm yang kantornya itu di dalam tenda, kantornya itu di di gubuk, kantornya itu macam-macam cuma dengan meja segala macam kayak gitu. Nah ini sekarang 1 minggu belakangan ini saya pindah kantor ke Zawiya. We set up a real office there insyaallah kayak gitu. Jadi tapi di sini masih tetap jadi istilahnya kantor mobile lah. Terus kan kalau ada staff GMS sesekali yang harus kerja dari sini, ini office spotnya mereka didedikasikan. So everything has to have a place. Ada yang senyum-senyum di belakang kamera, cuekin aja dia yang senyum-senyum di belakang kamera, mercing kalau tanya orang bahasa Jawa. Alright, jadi kita kudu mikir fungsi dari ruang tersebut itu ada berapa, ada 1, ada 2, ada lebih. Apa sih kaitannya mikirin fungsi ruang tersebut dengan manajemen homeschool room kalian guys? Please don't make noises. No talking when you do your study unless you need to ask mommy something, right? Okay. I know. Yes, raise your hand before you ask. Okay, thank you Adam. Okay. Jadi gini, jadi kita harus mikirin istilahnya kalau anak belajar itu anggap aja di sekolah. Dia nggak, kalau misalnya orang keluar masuk ke ruangan tersebut nggak mau, nggak kan, ganggu konsentrasi apa segala macam. Apalagi ini anak nih yang belajar. Kita aja orang tua kalau belajar atau melakukan sesuatu aja harus fokus, nggak ada distraksi. Apalagi anak kecil yang attention span-nya itu pendek sekali. Apalagi anak kecil ngomongin kayak
anak yang satu ini masih kecil 3 tahun, terus ada anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang benar-benar self disiplinnya itu masih harus dibentuk. So it's very important gak ada distraksi. Jadi kita kudu mikirin schedule. Misal di ruang tersebut kalau memang waktunya belajar, Ibrahim don't sing, don't make noise, okay? You wanna read a book? Yes, Yasmin. Yes, please. Make sure it's online 9. Oke, thank you. Lagi ngajarin Yasin pakai rice cooker. Oke. Di sini panas, guys. Jadi matahari sini berenergi gratis banyak, jadi masaknya banyak pakai listrik. Oke. Jadi kudu mikirin jadwal. Jadi misal kalau jam belajar ruangan itu idealnya hanya, misalnya orang lain nggak boleh keluar masuk di situ kecuali anak-anak yang belajar. Anak-anak keluar masuk pun itu harus supervisi, jadi ada one way out kayak gitu ya. Kalau di tempat kami itu meskipun ini kayak dining house, tempat belajar kami itu semi terbuka, tapi tetap aja ada kunci, yang kuncinya itu mereka nggak bisa jangkau. Jadi kuncinya dari luar kayak gitu. Saya bisa jangkau, kakak-kakaknya yang gede itu bisa jangkau kayak gitu. Jadi mereka kalau mau keluar itu selalu minta izin, "Mami, can you open the door please? I need to meditate, I need to use outhouse, I need to whatever, right? I need your help." Kayak gitu. Misal saya lagi ada di luar. Tapi kalau lagi homeschool intense, yang ngajar memang harus ada di dalam, entah misalnya itu saya atau misalnya saya lagi harus ngecek dapur, ada kakaknya di sini salah satu kayak gitu, atau misal benar-benar gak ada kakaknya, saya sendiri, jadi saya harus berada di distance yang saya bisa dengar mereka ribut apa enggak segala macam kayak gitu. Jadi nomor satu itu traffic ya ke area belajar. Kalau jam belajar itu bisa bilang jangan. Terus jadwal itu dalam artian gini, oh itu karena ruang makan ya, misalnya ada anak belajar tuh, ada kakaknya tuh makan paginya telat karena bangun telat gitu, terus makan pagi di ruang belajar adik-adiknya. Don't do that, it's really big distraction. Oke. Itu satu ya. Nomor 2, kita mikirin berapa anak yang belajar di situ kayak gitu. Ini kaitannya dengan setup juga. Misal ruang itu memadai sih enggak sih, misal untuk 4 anak, kok misalnya cuma 1 anak, 2 anak, ruang kecil seberapa pun insya Allah kalian make sense untuk alright, ruang ini cukup untuk 2 anak plus ibu ngajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak di kami gini, sekali belajar itu dari Ibrahim sampai Zahra. Kalau yang kakak-kakaknya yang 3 kakaknya yang terbesar itu mereka nggak berkegiatan homeschool di jam belajar adik-adiknya, mereka lebih ke self study kayak gitu. Jadi di waktu-waktu mereka sendiri, yang waktu yang saya bilang mereka punya their project, their self study stuff like that. So jadi kami di sini ada 4-5 kids, 6 sama saya di meja panjang, yang mejanya itu untuk duduk itu bisa ber-8 orang, tapi space-nya itu saya kasih space yang lumayan besar kayak gitu. Jadi harus dipikirin keleluasaan anak untuk belajar, mengerjakan proyeknya sendiri. Hamzah, don't play with that, sayang. Alright, another thing, kalau misalnya mikirin space juga, misal anak itu lebih cocok punya dedicated space, tempat sendiri, misal meja belajar sendiri apa segala macam, itu harus dipikirkan juga ya. Jadi pikirkan berapa anak yang belajar. Terus tadi saya udah ngomongin tentang traffic di jam belajar ya, orang yang gak ada hubungannya untuk berada di ruang itu sebisanya jangan, nggak boleh ada di situ kayak gitu. Terus habis itu mikirin untuk workflow-nya atau study flow-nya kayak gitu, posisi furniture kayak gitu. Jadi misal di sini nih saya duduk, ini tempat hangout. Misal anak-anak ada yang capek, ada yang kurang ada yang lagi nggak enak badan kayak gitu. Anak kecil ya biasanya kalau nggak enak badan kan maunya nempel aja sama ibunya. Bisa disuruh istirahat aja di kamar, mana mau kan. Jadi saya dedikasiin tempat untuk dia bisa tidur di sini, bawa bantal, bawa selimut kayak gitu. Atau si kecil ini nih, kalau misalnya dia udah bosen duduk di di mejanya gambar-gambar apa segala macam, ya sudah bawa mainan kayak gini nih, main di sini. Atau dia bawa toddler booknya kayak gitu, dia hangout aja di sini. Kalau kalian bilang dia ngeganggu apa enggak, anak-anak tuh udah di training untuk disiplin dengan dirinya sendiri. Jadi nyaman dengan berkegiatan sendiri kayak gitu. Jadi kalian lihat sendiri ya, dia nggak bisa mami whatever, right ya, mami minta attention enggak kayak gitu. Tapi anak-anak ini emang suka
ngomong sendiri, bercerita sendiri, nyanyi sendiri. What are you talking about? Alright, nothing. You talking with your pants? Because you have so many friends on your pants? Ah, okay. So you're making a story? And this one has the pen. I know, but it fits on you now, right? Because you're big boy now, right? Yes, alright. Don't talk, alright? Let mommy make videos. Oke, jadi itu tadi. Perhatiin outflow yang kemarin itu kan saya udah ngomongin Ibrahim. Saya ngomongin yang di dapur itu workflow-nya itu seperti apa. Jadi misal nih di belakang kalau dilihat di sini nih, maybe I'll just start walking, okay? Jadi sini meja belajar anak-anak dan di belakang sini itu peralatan belajar mereka yang mereka bisa akses sendiri kayak gitu, termasuk juga buat Ibrahim, dia bisa akses buku-bukunya dia sendiri. Kayak di sini nih tempat pensilnya mereka. Terus di sini nih tempat untuk apa sih nih book stand-nya mereka kayak gitu. Di sini buku-buku belajar untuk mereka. Kalau yang di sini mereka nggak boleh korek-korek. Ini buku saya dan kakak-kakaknya seperti itu, adults book atau more supervised book yang ya mereka nggak boleh korek. Jadi itu saya mikirin pembagian ini juga. Kalau kalian lihat itu di sebelahnya sini ada separator sih, sebenarnya nggak kelihatan. Jadi misal buku-buku mana yang bisa diakses si kecil gitu, saya posisi di sini. Kalau buku-buku yang mana yang bisa diakses untuk mereka-mereka yang udah umur 5 tahun ke atas, kayak si Hamzah nih 5 tahun, jadi dia udah bisa ngambil buku sendiri di sini dan tahu spotnya di mana karena udah terbiasa. Misal ini Islam, di sebelah sini language, di sebelah sini science, jadi harus mikirin peletakan kayak gitu juga. Dan mungkin ya kalau misal kalian itu anak-anaknya diberikan satu orang satu meja dengan segala perlengkapannya di situ, silakan aja, itu bagus juga untuk mereka self disiplin. Sama aja sih mereka bisa belajar self disiplin. Cuman kalau misalnya kalian anaknya banyak seperti saya, terus apalagi masih ada yang kecil-kecil kayak gitu dengan mejanya sendiri-sendiri yang saya harus muter dari satu tempat ke tempat lain. Saya udah pernah nyoba seperti itu juga dulu waktu di Malang sekitar 8 tahun yang lalu. Saya sulit untuk mengontrol secara disiplin dari hari ke hari ke hari. Pensilnya yang hilang lah atau segala macam, ketukar sama saudaranya. Ibrahim tuh sok cuma make too much noise. Sayang, Ibrahim look at mommy. Ibrahim look at mommy. Sit down and play with your toys, okay? Thank you. Alright. Jadi saya lebih nyaman karena pengalaman untuk semua alat tulis mereka itu ada di satu tempat belajar, mereka ambil kayak gitu. Dan di akhir hari atau ketika saya butuh ngecek, saya hanya pergi ke spot bersama itu untuk ngecek peralatan belajar mereka apa segala macam itu ada di situ. Misal ini di sini nih tempat ini kan ya. Terus misal mereka nemu ada pensil berceceran apa segala macam, alat tulis berceceran, mereka udah tahu itu naruhnya di sini. Jadi misal mereka saya kasih satu orang itu 3 pensil, 2-3 pensil kayak gitu, sama pensil warnanya ada di dalam sini, serutan, penghapus. Jadi misal ada yang mereka mami nggak nanya lagi mami where's my pencil atau stuff like that, ditinggal nomor 1 dicari aja dulu di sini, mungkin ada saudaranya yang kembaliin. So terus di sini saya dedikasikan untuk tempat book stand, sandaran buku. Terus di sini itu buku yang mereka pakai, terus misal mereka nggak bisa ngembaliin lagi kayak gitu, terlalu tinggi atau nggak tahu tempatnya, atau ini kayak magic basket tapi magic self kayak gitu. Terus gambar-gambar mereka kayak gitu mereka taruh di sini juga. Terus binder belajarnya mereka itu semua ada di sini. Jadi satu anak itu ada satu binder. Jadi mereka dari ke hari itu tulis di sini, belajarnya kayak sini. Punyanya Ibrahim, meskipun dia masih 3 tahun saya kasih binder juga. Jadi kalau dia duduk belajar, gayanya belajar dia udah tahu, dia tinggal ngambil di sini. Terus ya ini one by one. Kalau kakak-kakaknya semua belajarnya bisa language lesson, terus habis itu math apa segala macam. Jadi persis seperti ini. Saya nggak kasih separator kayak ini, mereka nggak pakai ini, terlalu membingungkan buat anak kecil. Jadi mereka langsung pakai aja satu, terus matematika lanjut lagi seperti itu. Oke. Terus di sini nih mereka udah tahu ini tempatnya kertas kosong. Tapi seriusan, you will not believe this. Mereka itu terbiasa untuk minta izin. Ibrahim, listen to mommy.
Do you need to go to the kitchen with Yasmin so you're not disturbing mommy, sayang? Yeah? Okay, last warning for Ibrahim. If you still make noises, you need to go to the kitchen for a minute, okay? Alright, thank you. Oke, jadi mereka kalau misalnya mau butuh kertas kosong, mereka minta izin, kayak gitu. Meskipun minta scrap paper untuk menggambar, mereka minta izin. Mami, can I have one paper please? Kalau saya bilang enggak ya, mereka nggak akan ambil. So that meskipun bisa mau ke kamar mandi gitu, they ask permission, or they pengen snack, they ask permission. So apa istilahnya, kita kudu ngasih rules yang benar-benar solid ya, dan kita untuk aplikasinya itu dari waktu ke waktu antara ibu, ayah, misal ada kakak-kakak yang besar, semuanya itu harus punya pemahaman yang sama dan reinforcement yang sama untuk semua rules yang ada di keluarga gitu. Jadi nggak misal Adam, ya sayang? Hassan trying to tell you. Yes. No, you being silly sama saya. Later, I'll deal with you later. Alright, go back to your study. Alright, jadi misalnya, alright, Ibrahim, Yasmin, mommy needs your help. Girls, just a minute, okay? Let's go. Huh? Oh, yes. You so maybe you can be with Ibrahim for a minute. Okay, until mommy finishes with the video. Alright, sorry. I'll take Ibrahim to the kitchen. Baby kiss over. Oke, jadi itu tadi peletakan kayak gitu itu penting sekali. Ini yang dipakai sehari-hari. Kalau kalian lihat di sebelah sana, maybe we'll just go like this. Wait sayang, wait. Jadi ini kan untuk yang orang dewasa istilahnya. Mereka udah tahu di spot ini nih punya saya semua nih. Jadi mereka nggak bisa mengakses ini meskipun ini ada di sini apa segala macam, tapi they're not gonna touch it. Terus area sini ini punya kakak-kakaknya terbesar. Terus area ini nih untuk mereka kalau pengen nempel karyanya mereka kayak gitu. Wait sayang, alright baby, let's go. Oke, jadi area sini ini untuk drinking. Misal ada snacknya mereka. Alright, let's go over here. Alright. Maybe you wanna shoot down here. Jadi yang di bawah sini nih ada box untuk crafting. As you see, we have many crafting stuff. The girls itu suka sekali crafting. Terus di sini ada projectnya anak-anak. Project ya, tahu lah, bikin segala macam dari barang bekas. Jadi isinya seperti itu. Dan mereka nggak boleh melebihi tempat ini untuk making their stuff kayak gitu. Terus di sini nih, maybe we will just like that from a corner, I don't know. Di sini nih box yang mereka nggak boleh akses kecuali minta izin, karena di sini nih ada peralatan belajar ekstra ya, misal education tools. Terus habis itu ada barang-barangnya mami seputar education kayak gitu. Di sini extra crafting. Terus ini ada paint and stuff like that. Jadi mereka nggak boleh akses. Jadi yang sebenarnya saya kasih batasan yang mereka bisa akses itu ya binder mereka sama pencil case mereka sama box untuk crafting mereka. Itu aja yang mereka bisa akses. Box crafting yang bukan box bahan crafting. Kalau bahan box crafting saya kasih kebebasan sama mereka, wah hancur lah rumah saya. Hasna, don't listen mommy for a minute saya. Finish your study. No, alright. Jadi layoutnya, well, let me just talk over there. It's easier. Oke, jadi itu tadi ya, penting banget untuk mikirin layout. Terus misal itu tadi kalau misalnya akses mereka untuk semua kebutuhan mereka itu ada di situ dekat dengan meja mereka, bukan di tempat lain yang mereka harus across the room or stuff like that. Jadi sama dengan yang bikin tentang kitchen ya. Terus tempat koleksi mainan anak, tadi kan saya sudah tunjukkan ya tempat koleksi mainan mereka. Kita punya rules kalau basket mereka tuh kecil. Mereka punya box lain di luar ruangan ini, mainan mereka yang jarang sekali saya keluarin. Kadang itu bisa berbulan-bulan mereka nggak main-mainan sama sekali. Saya perhatiin mereka lebih suka main sama real stuff, atau justru bikin hal-hal dari sampah kayak gitu, yang dibilang sampah lah, bikin crafting or tools or whatever. Jadi tapi tetap aja mereka dikasih space
box kayak gitu, yang kalau udah lebih dari itu, seminggu sekali itu kita declutter di hari Minggu gitu. Kalau udah lebih dari itu saya suruh milih mana yang harus di udah harus keluar dari homeschool room, entah itu diapakan kayak gitu, harus keluar, nggak boleh lebih dari tempat itu. Untuk kalau enggak ya bisa jadi gunung dalam. Alright, itu tempat koleksi sama mainan anak. Tempat koleksi itu juga termasuk kalau mereka suka sekali kan nyari ranting-ranting, batu unik apa segala macam, itu sama juga, nggak boleh lebih dari wadah yang didedikasikan. Terus tadi saya udah ngomongin pilihan cara mengorganisir alat belajar dan kepemilikan mereka ya. Jadi alat belajar mereka yang mereka punya akses penuh itu hanya binder mereka, terus tempat pensil mereka karena semuanya udah ada di situ, sama buku untuk belajar mereka yang mereka bisa punya kewenangan, maksudnya saya bolehin untuk ngambil sendiri. Misal saya mau ngambil buku pelajaran saya, reading or stuff like that. Okay. Another thing is tempat makanan sama snack itu penting sekali. Jadi jangan sekali-sekali, kalau buat saya ya banyak anak nih, jangan sekali-sekali botol minumnya itu ada di tempat samping dia belajar di meja dia, karena accident tumpah apa segala macam. Apalagi misal kalian anaknya belajarnya pakai komputer ya kayak gitu, jadi jangan sekali-sekali. Kalau dia butuh snack, dia butuh minum, berdiri dari mejanya, pergi ke tempat yang didedikasikan untuk itu. Alright. Another thing is tempat bayi atau balita, kayak batita ya terutama kayak gitu. Jadi itu saya dedikasikan. Si Ibrahim itu punya kursi di sini, kursinya lagi kita bawa ke tempat cucian baju. Sekali suka ada di situ juga itu. Jadi dia punya, tapi dia sekarang udah bisa duduk di sini sih. Beberapa waktu lalu, ada 2 mingguan kali ya, kursinya masih ada di sini, jadi dia duduk di situ. No sayang, not right now, yes. No, just a minute sayang. Jadi dia duduk di sini untuk kalau misalnya pengen ikut-ikutan belajar apa segala macam, atau dia main di lantai. Jadi memang saya sediain spot di sebelah sana, atau dia mau relaxing main sama toysnya apa segala macam, jauh dari kakak-kakaknya. Jadi dia nggak akan berkegiatan di meja sini kalau dia nggak diam dan nggak sibuk dengan bukunya sendiri kayak gitu. Jadi penting sekali untuk dedikasiin tempat bayi. Kalau zaman dulu kita belajarnya di lantai, kalau yang teman-teman yang ngikutin saya dari zaman 11 tahun yang lalu, kalian pasti sering lihat saya justru banyak belajarnya itu floor table kayak gitu. Jadi saya ada apa tuh namanya, yang baby box tuh loh ya, baby box ada, terus yang baby box yang untuk balita ya, yang lebih besar lagi kayak gitu, yang dalam, jadi dia nggak bisa merayap keluar kayak gitu. Itu juga saya taruh di homeschool room, atau dulu nggak punya itu ya sudah saya taruh di lantai, dikelilingi bantal-bantal saya kasih tinggi. Tapi itu cuma berlaku untuk bayi yang istilahnya nomor 1 dia di bawah usia 1 tahun, belum merangkak kemana-mana. Nomor 2 dia udah dilatih untuk practice sitting still, duduk diam atau main diam kayak gitu. Kalau enggak ya percuma deh. Okay, another thing is itu bagaimana kalau menjalankan belajar kayak gitu terus sambil punya bayi balita. Ya sediakan tempat untuk bayi balita tadi ya. Nomor 2, kalau misalnya dia rewel segala macam ya ibu kudu kreatif dong, gendong sambil belajar ya, gendong punggung atau gendong depan, kan harus tutoring si anak. Misal butuh untuk dikasih tahu sesuatu yang kakaknya yang lagi duduk, atau bisa juga bawa stroller kayak gitu. That's another thing. Hasna, no sayang, do you study? Do you writing? Hasna, seriusan kalau lagi bikin video gini ada aja yang nggak bisa fokus. Oke. Dedikasikan tempat display art and craft itu tadi sudah. Terus habis itu oh iya, untuk tempat balita ngambil buku itu penting sekali. Kalian bisa taruh itu di keranjang, di lantai, pakai buku yang toddler proof biar nggak bisa dirobek-robek. Atau kalau di sini itu di pojokan situ tuh yang saya tunjukin tadi itu tempatnya untuk Ibrahim ngambil buku-bukunya kayak gitu, sama bindernya. Tapi bindernya dia nggak boleh ambil sendiri, kakaknya yang bisa main binder, preschool binder sama dia. Okay, another thing is itu tadi udah sih, alat atau barang yang bisa diakses itu aksesnya untuk siapa itu harus jelas ya. Terus setiap anak harus punya dedicated space, itu tadi sudah saya jelaskan juga. Hamza udah doing saya can't sit properly. Wait, I'm almost finished.
Alright, another thing is ini reminder aja sih, tadi udah saya bahas juga. Misal anak butuh rehat itu di mana kayak gitu, jadi harus jelas. Misal dia, mami, aku agak capek, bisa duduk nggak sebentar? Maksudnya bisa, refresh my mind and stuff like that. Jadi kalian dedikasikan tempat untuk itu. Seperti tadi itu ada sofa kayak gitu. Anak-anak nggak saya bolehin main keluar kalau dia butuh rehat, karena kita punya jam rehat yang saya bilang itu di schedule saya itu jam 9 pagi. Mereka yang ikut saya berkebun, atau itu snack time juga. Jadi ada yang rata-rata mengikut saya berkebun, tapi itu juga kalau misalnya mereka udah selesai sampai pelajaran sampai mana, kalau belum selesai ya udah mereka nggak ikut rehat kayak gitu, they'll skip that, that's not discipline. So that's it untuk gimana manajemen. That's it untuk manajemen ini, apa sih namanya, homeschool rooms, ruang belajar. Untuk tugas kalian hari ini seperti kemarin juga, observasi ruang belajar anak, observasi study flow-nya seperti apa kayak gitu, sesuaikan dengan aktivitasmu, jadwalmu. Kalau sudah, kalian tuliskan kira-kira masalahnya apa, saatnya seperti apa, masalahnya apa yang kalian temukan, terus solusi apa yang bisa apply, dilakukan, dipraktekkan seperti itu. Alright.